Waduh. Nah, ini air tebunya itu harus bersih, sehingga ini kita bersihkan dulu sampahan atau kotoran busa-busa yang ada di air tebunya. Wala tenan toh. Hai anak negeri, piye kabare? Semoga baik-baik saja yo. Ketemu lagi nih dengan aku Afif Amar. Siang ini aku akan menemani Dek Ayu masuk ke dalam hutan pinggir desa mencari sesuatu yang bisa dimasak dan dimakan. Kira-kira apa yo? Ya ampun, kok itu ya amun tinggi. Tinggi mas yang terluka. Anak negeri, medan menuju ke porangnya. Aduh, ternyata sangat curam ya. Iya, tapi harus hati-hati ya. Ini sampai lecet-lecet. Pak, pencet berapa Pak niki? Nggih, konang. Oh, Pak keluar wangi ya Pak? Oh nggih. Pak, mau keluar Jawa ya Pak, sebelum ini kok. Niki Pak, kurangnya Pak? Nggih. Walah. Nah, iki anak negeri yang aku dan Dek Ayu cari. Namanya porang. Iki rek, aku lagi ngebantuin Pak Sumali panen porang. Porang ini banyak ditemukan di daerah tropis seperti di Indonesia. Dan untuk porang ini adalah sejenis tumbuhan umbi-umbian ya Pak ya? Iya. Nah, makanya cara panennya itu dengan dicangkul ya Pak ya? Iya. Di dalam hutan daerah Bajulan lereng Gunung Wilis ini, tumbuh subur umbi-umbian yang belakangan ini memiliki nilai ekonomis yang lumayan tinggi. Nah, untuk yang kecil-kecil seperti ini harus ditanam kembali. Ini termasuk bibitnya. Jadi selama 3 tahun menunggu besar baru dipanen. Wah, wis kaya wong sekolah wae ya, 3 tahun. 3 tahun lagi lulus iki Nah, kok iya. bisa dijual ya kan. Penting aja hubungan dhewe ya. Iya. Pasukan porang siap? Waktunya berangkat! Loh, waduh, lama-lama kok semakin berat yo. Bukan kaleng-kaleng nih anak negeri. Satu karung penuh porang seperti yang aku angkat ini, beratnya bisa mencapai kurang lebih 50 kg loh. Dengan medan yang sangat curam, ternyata perjuangan untuk memanen porang ini sangat luar biasa ya. Selain medan yang curam, jalannya yang sulit, menanjak, naik gunung. Nah ini nih, bebannya begitu berat. Aduh, abot! Prabowo yo, semangat! Sebentar. Ini kok kakiku semakin sakit ya. Kita berhenti dulu saja yuk sambil istirahat. Mas Tejo sebagai warga asli lereng Gunung Wilis punya solusi untuk mengobati kakiku yang sakit ini. Oh, anjay. Tenang Mas, tak boleh obat. Gimana? Nah kira aku duwe tips nih. Jadi kalau lagi di hutan atau sedang di alam dan nggak bawa alat medis ya, ini bisa buat untuk obatnya, yaitu namanya daun lamtoro. Caranya itu dikunyah terlebih dahulu ya. Nah seperti ini. Enak Mas. Baik. Nah setelah itu kita oleskan atau kita balurkan ke yang kena luka seperti ini. Nah, ini kenapa? Karena daun lamtoro itu mengandung antiseptik yang dapat mempercepat penyembuhan luka, terutama luka-luka luar seperti ini. Wah, aku kering sih Mas. Kering. Mas duduk Mas. Wis ya Mas. Iya. Ini toh ya. Iya. Lanjut ya. Lanjutnya ya. Oke. Mas, makan ayo Mas. Pengobatan alaminya sudah selesai dan tenaganya sudah kembali. Sekarang kita lanjutkan perjalanan mengangkut porangnya anak negeri.
Selesai dengan medan yang curam, sekarang aku, De Ayu, dan para petani porang di sini harus menyeberang sungai berbatu. Awas yo De Ayu, batunya licin. Jangan sampai terjatuh seperti aku tadi. Iki mas, terkait mas. Nah, langsung dugane wae yo. Peyo, wo kemen yo iki. Langsung tenggil ya pak. Nah, akhirnya sampai juga nih anak negeri. Yaps, setelah porang berhasil diangkut dari dalam hutan menggunakan tenaga manusia, sekarang kita susun di atas truk. Untuk selanjutnya dikirim ke pabrik pengolahan porang yang ada di Kabupaten Nganjuk. Ampun Pak, Doni. Baik. Sampai nih Pak. Kok repot-repot lho Pak. Yes, go yuk. Mbak, niki lho Mbak, porange, niki lho porange. Wah, oleh gede-gede yuk ya yuk. Ayo. Mana ini porange? Iki mau saka kebune Pak Doni, nggih, disukani Pak Doni. Ini dia nih anak negeri, bahan-bahan untuk membuat kue onde-onde ketawanya. Yups, langsung aja yuk kita mulai. Sebelum diolah menjadi tepung, tentu saja porang harus dikupas dan dibersihkan lebih dulu. Jadi untuk porang ini, mengolahnya itu harus berhati-hati. Terutama saat mengolah itu jangan sampai kena getahnya ya, karena itu mengandung oksalat. Itu bisa bikin gatel. Jadi untuk bisa diolah, porang itu harus dijadikan tepung terlebih dahulu. Betul nih Pak ya? Nah, ini dia nih anak negeri, tepung porang yang sudah siap. Jadi nggak perlu nunggu lama. Nah, langsung aja yuk, campurkan tepung porang dengan tepung terigu. Nah, akhirnya yuk, setelah adonan siap, sekarang waktunya kita bentuk menjadi bulatan kecil-kecil yang ujungnya diiris anak negeri. Kalau dilihat-lihat, proses pembentukan adonan ini mirip dengan cara membuat bakso yuk anak negeri. Oh iya, dahulu masyarakat di sini memang tidak terbiasa mengkonsumsi umbi porang. Mereka lebih memilih bahan pokok lainnya seperti singkong dan ubi karena mudah diolah setelah dipanen. Nah, ini kan wis mari kabeh to ya. Wah, ya digoreng. Gorengnya tak mateng no. Ya. Goreng onde-onde ketawanya menggunakan minyak yang tidak terlalu panas supaya tidak mudah gosong. Onde-onde ketawa merupakan jajanan pasar yang sangat populer di Jawa Timur. Salah satunya di Nganjuk ini anak negeri. Wis iki arek mangan bareng-bareng to ya. Iya. Jadi deh, onde-onde ketawa yang lucu siap untuk disantap. Iki onde-onde ketawane wis mateng. Iya. Iki rek onde-onde ketawa ala anak negeri sudah mateng. Wah, iki wis siap dinikmatin bareng-bareng toh. Pak, ayo iki yuk. Monggo. Asli ini enak banget anak negeri. Sekali ngunyah, dijamin bikin lagi terus. Yang mau sehat, makanan yang berbahan dasar tepung porang mungkin bisa menjadi solusi. Selain enak, tentu saja menyehatkan. Karena porang mengandung oligosakarida, yaitu gula sederhana yang dapat meningkatkan imunitas tubuh. Berbeda dengan onde-onde pada umumnya, onde-onde yang terbuat dari tepung porang ini rasanya dia itu enak banget. Aromanya juga harum dan juga aroma dari wijanya ini, aduh itu yang menambah kita nagih terus pengen makan ya. Dan jangan salah, porang ternyata itu baik untuk pencernaan karena punya serat yang tinggi. Karena alam memberi banyak manfaat. Tak sesulit yang kita bayangkan. Gula yang sudah kering
Ini ternyata gampang untuk dilepas dari tempatnya ya Pak ya. Petualanganku di Jawa Timur belum selesai anak negeri. Dari Nganjuk, sekarang aku bergeser ke kota tahu, yaitu Kediri. Penasaran kan? Di Kediri aku bakal ngapain? Pokoknya ikuti aku terus yo. Bentar. Ini kok jadi merinding yo? Mana tempatnya sepi lagi? Nah, jadi di lokasi ini aku dan Dek Retno janjian anak negeri. Karena Dek Retno mau ngajak aku ke ladang tebu untuk bantu Pak Leknya panen. Tapi Dek Retnonya di mana ya? Dengan dia Mas Habib iki. Di nderek langkung nggih, Mbah. Gimana itu? Ampun, Mbah. Tak kira awakmu ki. Lagi lho. Janjane nggon ngene iki opo iki? Lah piye nek kene kok. Kowe mau becek nyandi, mending ayo ndang. Ayo nang ladang tebu lah. Oh, wis ayo. Tebu dhuwur banget iki no. Loh. Oh iya, kene tak wangi lagi Pak nggih. Mangleh. Bet ini wangi kene. Kamu sing naleni yo. Iya. Wangi. Kok nyambut adik itu, Pak? Oh, nggih, monggo. Dhuwur ya Pak iki, Pak. Nah, ini dia nih anak negeri. Lokasi ladang tebu yang aku bilang tadi, tepatnya di Desa Ngadiluih, Kediri. Di sini, aku dan Dek Retno mau bantu para petani memanen tebu. Tuh, lihat saja tuh anak negeri. Lahan tebu di sini luas banget ya anak negeri. Ayo semangat. Meski panas terik, kita harus potong batang tebunya sebanyak mungkin. Oh iya anak negeri, tebu yang aku panen ini berjenis cening. Dengan ciri batang tebu tumbuh tinggi dan berukuran lebih besar daripada jenis tebu lainnya. Nah, kira. Tak lono ya. Bagian besar masyarakat Ngadiluih Kediri itu adalah petani tebu karena mayoritas lahan di sini itu ditumbuhin dengan perkebunan tebu. Nggak heran kalau Kediri menjadi salah satu daerah yang menjadi pemasok gula terbesar di Indonesia. Nah, mumpung lagi di surganya tebu, nggak ada salahnya yo kalau aku cobain rasa tebu yang aku panen ini. Pasti enak yo. Oh, nyesel Pak ya? Iya, jajal lo. Nah, alon-alon. Loh, bukan atas ngono, Pak. ngono carane, Mas. Gak ngono dioncek. Atas, Pak. Dioncek. Ya apa, Pak? Dioncek no, Mas, gini. Nah, gini. Malah tak kira pangan. Ini lho Mas carane ngoncet. Nah, ini baru dipangan. Kok jerone ya, Pak ya? Iya, jerone. Iki seger ya. Oh. Terus dipangan. Iya, dipangan. Nah, anak negeri, ini aku mau nyobain langsung tebu dari kebunnya langsung. Nah, kita cobain ya. Bae wonge ngelak ngongah. Wah, gitu kebune Rasanya dan manis pol, manis, seger dan mengandung banyak air ternyata. Sip, tenaga sudah kembali karena manisnya air tebu. Sekarang, waktunya aku ngangkut tebu yang sudah Dek Retno ikat ke atas truk. Walah, ternyata berat banget ya anak negeri. Hati-hati loh, Mas. Yo. Wah, ini Pak ya kuat aku. Aduh, Pak ini Pak, tak ketinggian Pak. Abot. Jangan, koso tenan Pak ya Pak ya. Yo. Sampai nih Pak. Tiba aku abot banget. Yo, aneh. Bismillah. alon-alon ya, alon-alon. Ayo anak negeri, sedikit lagi truknya akan penuh terisi dengan tebu. Oh iya, beranggotakan sekitar 15 orang, para petani di sini mampu mengangkut tebu ke pabrik menggunakan truk ini sebanyak 2 hingga 3 kali. Wah, luar biasa banget yo. Ayo no. Aku melu ya. Yo, iki wis dusung ning pabrik.
Jadi setelah dipanen, tebu selanjutnya dibawa ke pabrik. Nah, seperti ini nih pengiriman tebu dari ladang menuju pabrik gula anak negeri. Bener-bener seru yo. Tidak semua hasil kebun dijual oleh para petani ke pabrik besar. Sejumlah petani menjual tebu hasil panennya ke pabrik kecil atau pengolahan rumahan di sekitar perkebunan. Seperti tempat ini anak negeri. Dari truk, tebu akan dipindahkan menggunakan crane menuju mesin penggilingan. Nah, anak negeri, ini dia proses awal pembuatan gula batu ya, atau gula Jawa, yaitu dengan diperas. Karena yang dimanfaatkan tebunya itu hanya airnya saja, makanya diperas seperti ini. Yaps, selain dijadikan gula pasir, ternyata tebu juga dapat dijadikan menjadi gula merah. Atau kalau masyarakat di sini menyebutnya dengan gula Jawa. Nah, setelah air tebu berhasil dikeluarkan menggunakan mesin giling yang besar ini, air tebu akan mengalir ke bak pembersihan yang sudah disiapkan untuk dilanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu perebusan. Jadi untuk mendapatkan gula Jawa yang berkualitas, nah ini air tebunya itu harus bersih. Sehingga ini kita bersihkan dulu sampahan atau kotoran busa-busa yang ada di air tebunya. Jadi tebu yang sudah diperas selanjutnya ditiriskan atau direbus ini selama 3 jam. Itu untuk mendapatkan suhu sampai 900 derajat Celcius. Wah, cukup lama yo. Wah, selanjutnya digiling ya Mas yo. Wah, berada di tempat ini suhunya benar-benar panas yo anak negeri. Pokoknya salut deh buat para pekerja yang setiap hari melakukan ini. Nah, pada prinsipnya pembuatan gula merah tebu itu mirip dengan pembuatan gula merah kelapa atau gula aren. Jadi ini cairan gulali yang udah siap untuk dicetak. Ini harus cepet ya, karena kalau nggak cepet gulalinya nggak bisa dicetak. Tapi harus hati-hati karena ini masih panas juga. Setelah 5 menit melalui proses pencetakan di dalam tempurung kelapa, sekarang waktunya melepasnya anak negeri. Dan ini proses terakhir pembuatan gula, yaitu nyuplai. Tak sesulit yang kita bayangkan. Gula yang udah kering, itu ternyata gampang untuk dilepas dari tempatnya ya Pak ya. Nggak percaya? Lihat aja sendiri. Para pekerja di sini cepat banget yo mengeluarkan gula dari cetakan tempurung kelapanya anak negeri. Dengan skala rumahan, UD Kembang Gula mampu memproduksi gula merah sebanyak 5 kuintal dalam satu pengerasan. Dengan harga jual terbanyak mencapai Rp14.000 per kilogramnya. Soal rasa sih, dijamin berbeda dengan gula merah yang terbuat dari nira kelapa maupun aren. Karena gula merah tebu nggak ada sedikit pun rasa pahit. Oke Pak. Iki sampean wis ngiwangi sedina iki mau. Iki tak paringi gula digawe masak di omah. Nggih, wis. Nggih. Atur Pak, monggo. Asik. Setelah berpanas-panasan di ladang dan di tempat pembuatan gula, akhirnya aku dan Dek Retno bawa pulang gula merahnya juga. Hehehe. Iya. Anak negeri, ternyata ibu sudah nunggu lama yo. Untung aja kita berhasil bawa pulang gula merahnya. Karena gula merah ini akan dijadikan bahan untuk membuat kue. Cukup sederhana toh? Yuk, langsung aja kita mulai membuatnya. Pertama-tama, sudah jelas, gula sebesar ini harus disisir terlebih dulu. Selain gula merah, siapkan juga kelapa untuk diparut. Sip, gula sudah siap, kelapa parut juga sudah siap. Sekarang waktunya membuat adonan anak negeri. Campurkan bahan seperti tepung beras, tepung ketan, kelapa parut, dan juga garam sesuai selera. Kemudian aduk sampai semua tercampur rata. Oh iya anak negeri, kata ibu, saat membuat adonan ini itu tidak boleh terlalu ditekan. Cukup disisir seperti ini saja, agar kue bertekstur rongga dan juga empuk. Oh iya anak negeri, penggunaan daun pisang untuk membungkus kue ini bukan tanpa alasan. Selain karena bisa membuat makanan lebih enak, ternyata daun pisang juga mengandung antioksidan dan kandungan tersebut akan menempel pada makanan ketika dipanaskan, sehingga akan sangat baik untuk dikonsumsi. Pep kuwi ndang dikukus kono, banyune wis sumur. Oke Bu, ayo, Retno, semangat aku ya, Retno.
Ibu. Mengukus kue iwel-iwel ini juga nggak membutuhkan waktu lama. Kata ibu, cukup mengukusnya selama 15 menit. Tuh lihat, jadi deh kue iwel-iwel yang sederhana tapi kaya akan makna. Siap untuk disajikan selagi hangat. Walah, bener toh anak negeri, rasa kue iwel-iwel ini bener-bener enak banget. Kalau kata anak sekarang sih, nagih bener. Gurih dan manis bersatu padu, dibalut dengan lembutnya tekstur kue. Bener-bener sederhana, tapi nikmat yo. Kembali ke Nganjuk yo. Tenang, masih ada waktu buat berpetualang anak negeri. Karena sekarang, aku dan Desela mau bantu bapak panen ikan di kolam miliknya. Penasaran toh? Makanya, ikuti aku terus yo. Karena alam memberikan banyak manfaat. Tadi cemplung nih. Sama cemplung ra gawe ada terus piye kok ade wae. Iki go numpak ini Pak. Galak tenan toh. Waduh. Bener kata bapak, kolam ikan gurame ini dalam banget yo. Aduh, udah telanjur basah. Ya sudah, lanjut terus. Hehe, Mas. Waduh. Wah, itu Pak. Untuk ikan gurame sendiri itu masa panennya setelah berumur 8 sampai 9 bulan. Nah, ini kita panennya itu menggunakan jaring, digiring ke tepian. Selanjutnya kita tangkap pakai tangan. Itu harus berhati-hati ya, harus pelan, harus pakai perasaan. Yaps, menangkap ikan gurame dengan tangan kosong seperti ini memang gampang-gampang susah yo. Lihat tuh, ikan pada loncat ke sana sini. Gurame yang ditangkap juga tidak sembarangan. Harus dipilah-pilih, hanya gurame yang sekiranya memiliki berat 1 kg saja yang kita angkut. Oh iya anak negeri, ikan gurame adalah salah satu jenis ikan air tawar yang memiliki prospek pasar yang amat baik. Karena ikan gurame bernilai ekonomis yang tinggi. Selain itu, ikan ini sering dipilih oleh pembudidaya karena ikan ini dapat hidup di tempat ekstrim, alias memiliki daya tahan hidup yang sangat tinggi. Jadi nggak takut deh sama ikan yang gagal panen gara-gara mati. Eits, tapi tunggu dulu yo anak negeri. Pada tahu belum sejarah tentang ikan gurame ini? Nah, ikan ini merupakan ikan asli perairan Indonesia yang diperkirakan sudah dipelihara sejak zaman Raja Galuh di Priangan Timur yang sekarang menjadi Kabupaten Ciamis. Begitu anak negeri. Wes, ikan gurame yang sudah kita dapat banyak banget yo. Sekarang waktunya mengangkat drum berisi ikan gurame ini ke darat untuk dilakukan proses penimbangan. Wah, ternyata ngangkat ikan dengan menggunakan drum dari kolam ke daratan itu cukup berat ya. Bahkan satu drum itu bisa mencapai beratnya itu berapa? 1 kintal. 1 kintal. Wah, isinya wakil tenang nih kurang. Yang sini Mas. Coba ke depan. Selesai proses penimbangan, ikan kembali diangkut menuju truk. Ayo semangat, dikit lagi selesai nih. Waduh, berat banget ya anak negeri. Asik banget toh anak negeri, menikmati suasana desa sambil boncengin Dek Sela. Ini wangi Mas, bae mau. Iya Mas yo. Ini bae Mas. Iya Mas. Betul jenengan pun. Nggih. Iki pun jaman jenengan. Saestu Mas iki. Nggih. Matur nuwun sanget nggih Mas. Kayak awake iki. Sel. Iki masih matur suwun Mas. Oh, nggih pun iki kok betal nih Mas nggih. Nggih. Matur iki. Oke.
susun ya Mas, butang ya Mas. Iya, matur suwun, Excel, nggih. Excel. Ini gue arek-arek. Cinta ini gak moro-moro. Mbak, niki Mbak iwake tak gawakno iki. Oleh piro? Wah, kok akeh to iki to. Oh, ngene. Iya, seger-seger ngene. Iya, sik urip. semoga Ya wis dolai ya. gede. Wis iki wae jurus ya. Tak wangi Mbak ya. Ayo, Bune wis siap kabeh. wes siap. Wis yo. Ayo. Yo. Bersihkan dan sayat daging ikan supaya bisa berbentuk mirip ikan terbang. Ih, lihat tuh anak negeri. Dagingnya super tebal yo. Pantes saja. Ikan gurame memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Oh iya, sementara aku bersihkan ikan guramenya, Mbak Eca dan Sela bertugas mengiris bahan-bahan pelengkap lainnya. Iris timun, nanas, wortel, bawang bombay, bawang merah, bawang putih, daun bawang, dan ini nih, yang paling nggak boleh ketinggalan, cabai setan. Soal pedas sih, memang makanan kesukaanku yo. Yang banyak yo Mbak cabenya. Nah, selesai ikan dibersihkan, selanjutnya direndam dengan air bumbu, kemudian baru deh ditepungin. Balurkan tepung secara merata, jangan sampai ada bagian yang terlewatkan. Nanti ikannya jadi nggak kriuk yo. Menggoreng ikan sebesar ini, yo jelas minyaknya juga harus banyak. Wis yo. Dateng iki arep mangan bareng yo. Wis saus iki yo menggoda banget yo. Ade mangan bareng-bareng. Ayo mangan bareng-bareng. Ayo, Mbak. Walah, ini sih bener-bener mak legender, lezatos kronyos-kronyos. Apalagi disantap menggunakan nasi panas. Sungguh perpaduan yang sangat ciamik yo anak negeri. Anak negeri di rumah jangan pada ngiler yo. Kalau kepengin, yo sini main ke Nganjuk. Nanti biar aku dan Dek Cela buatkan khusus untuk kalian. Hehehe. Ikan gurame emang paling pas nih, paling cocok dibikin dengan bumbu asam pedas manis. Nah, dagingnya dia tebel, apalagi tadi digoreng dengan kering. Aduh, tingkem meriuk dan itu gurih banget yo. Nah, untuk sausnya, wah ini berasanya kuat banget ya, apalagi tadi rasa asam dari si nanasnya, itu kuat banget dan itu berasa banget. Nah, bener banget. Jadi, gurame ini mengandung banyak sekali protein hewani yang tentunya berguna bagus banget untuk membentuk daya tahan tubuh kita. Wah, cocok banget. Berarti wis enak, manfaatnya oke ya Sel ya. Bener. Mas, ndang ibune Mas, dintakno. Jadi bener banget ya Sel ya. Lain enak, manfaatnya ya akeh ya. Karena alam memberi banyak manfaat.